terakhir tugasnya adalah menginstal gitu aja supaya siap dipakai di pertemuan berikutnya. Nggak apa-apa, ini kamera on aja, nggak masalah. Saya juga kameranya on ya teman-teman, kayak gitu. Kalau bisa kamera on ya kamera on aja, biar terdengar. Nah, sebenarnya database ini itu adalah salah satu sektor penting kalau kita mau membangun sebuah aplikasi atau kalau kita membangun sebuah sistem informasi, kayak gitu ya. Dan sistem informasi ini tidak hanya berlaku pada sesuatu yang berhubungan dengan jual beli atau di dalam proses bisnis, kalau proses bisnis itu gede yang ngomongnya, di dalam proses perdagangan gitu ya, tidak hanya seperti itu, atau di dalam proses enterprise, tidak hanya seperti itu, tetapi sistem informasi ini bisa berlaku untuk semua sistem, termasuk di dalamnya gaming barangkali, termasuk di dalamnya multimedia barangkali, dan seterusnya. Jadi pokoknya ini adalah salah satu sektor yang paling penting. Karena kalau tidak punya database, maka sistem informasimu itu akan menjadi sesuatu yang percuma, sesuatu yang tidak berguna, atau menjadi sesuatu yang tidak efektif sama sekali, seperti itu. Jadi database ini perlu dipelajari dan perlu didesainkan supaya berguna untuk sistem informasimu. Intinya sederhana seperti itu. Nah, apakah pernah enggak, Bu, kita sekarang kalian semester berapa ya? Semester 3 ya. Apakah di semester 1, semester 2 itu pernah nggak saya merasakan sedikit dengan database gitu ya? Kalau mau dibilang database enggak, kayak gitu. Kalau mau dibilang itu adalah database, tidak, itu bukan konsep database. Tetapi kalau mau dibilang sifat sebagai menyimpan data, mungkin pernah waktu di Alpro atau di OOP gitu ya. Jadi database itu kan konsep sederhana, basic atau baseline-nya itu adalah menyimpan data. Jadi ada sekumpulan data, terus lalu saya simpan dan saya bisa olah dan seterusnya. Nanti ada bedanya data dan informasi, itu nanti gitu ya, ada di penjelasan. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi saya izin stop share dan saya ambil minum dulu, boleh ya? Bentar. Oke, sorry. Nah, saya lanjutkan. Apakah pernah kita menggunakan konsep database? Pernah, tetapi itu bukan database kalau secara definisi. Di Alpro sama OOP pernah. Intinya ada data, gitu ya. Nanti apa bedanya data informasi? Ada penjelasan berikutnya. Ini saya ngomong dulu data dulu ya. Ada data yang masuk, lalu setelah itu data ini diolah, disimpan, terus nanti diolah, gitu ya. Contohnya apa? Kalau yang teman-teman pernah melakukan ini di OOP atau di Alpro? Kalau masih ingat. Saya nggak ngomong itu sebagai database, tetapi setidaknya teman-teman pernah menyimpan data, lalu mengolah data tersebut. Kalau di OOP atau di Alpro itu contohnya seperti apa? Serialization mungkin, Bu.
Serialization, oke. Jadi menyimpan data-data tersebut disimpan dalam bentuk binary gitu ya, lalu disimpan dalam bentuk file seperti itu. Oke, serialization termasuk salah satu. Ada lagi yang lain? List, gitu ya. Teman-teman yang bermain dengan list, bermain dengan array, gitu ya, itu termasuk tempat penyimpanan data. Terlepas konsepnya adalah tempat penyimpanan data sementara yang melekat pada aplikasi. Jadi ketika aplikasi run, maka aktif. Kalau aplikasi mati, maka datanya juga ikut hilang, gitu ya, tersimpan di list atau array. Kalau kamu tidak melakukan serialization. Serialization itu salah satu contoh. Jadi sebenarnya teman-teman itu sudah pernah mengerjakan untuk menyimpan data dan mengolah data. Nah, di mata kuliah ini, database ini kalau nggak salah 4 SKS ya teman-teman ya. Jadi 2 SKS di hari Selasa, lalu 2 SKS-nya nanti bersama saya di hari Kamis kalau tidak salah. Seperti Selasa, Kamis jawab kita. Jadi kita 4 SKS. Jadi sama 4 SKS ini, kalau dulu sebelum kurikulum teman-teman, itu ada 2 mata kuliah yang berbeda. Yang pertama adalah database sendiri, yang kedua adalah pemrograman database. Nah, di mata kuliah database sendiri itu kita cuma bahas sampai mendesain sebuah database. Lalu nanti di semester selanjutnya, di semester 3, biasanya database semester 2 gitu ya, semester 3, teman-teman akan dapat pemrograman database. Pemrograman database itu artinya database yang sudah bisa diimplementasikan pada sebuah aplikasi. Titik, seperti itu. Nah, akhirnya di kurikulum baru ini, database dan pemrograman database digabungkan menjadi satu mata kuliah namanya database. Jadi teman-teman akan merasakan 2 mata kuliah ini digabung jadi satu di sini. Dan SKS-nya besar pasti, gitu ya, diperbesar. Kalau dulu cuma 2 SKS database, ini jadi 4 SKS, diperbesar. Nah, konsep database ini kalau unit objektifnya ya, learning outcome-nya dan lain sebagainya itu satu, kayak gitu. Itu satu terakhir. Teman-teman harus bisa mendesain database, gitu ya. Nah, apa itu database? Bagaimana cara kerja database? Ya, hari ini kita akan diskusi sebagai pengantar, kayak gitu. Nanti detailnya biasanya ya 1B, 2A, dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan ini, kita itu butuh bantuan namanya DBMS, gitu ya, atau Database Management System, seperti ini. Nah, beberapa contoh DBMS yang mungkin teman-teman pernah dengar, itu salah satunya adalah MySQL, SQL Server, mungkin kalau pernah dengar. Nah, itu adalah DBMS, seperti itu. Nah, yang akan kita pakai untuk di kelas database kita, DBMS-nya itu adalah nanti MySQL, karena gratis dan juga compact, ya. Itu ada berapa alasan, ya. Nanti kita akan bahas. Tujuan terakhir dari kelas ini, tujuan akhir dari kelas ini itu adalah mendesain data, gitu ya. Jadi data yang ada pada sebuah proses bisnis, data yang ada pada sebuah sistem informasi, itu saya bisa desainkan memastikan bahwa data-data ini gampang untuk di-retrieve, gampang untuk saya manipulasi. Itu yang dilakukan. Tujuan akhirnya dari mata kuliah ini, kayak gitu. Itu saja. Nah, saya berharap lulusan informatika, karena jarang sekali lulusan informatika itu bisa paham tentang mendesain database dengan baik, seperti itu. Apalagi menjadi software analis. Nah, saya berharap dengan mata kuliah ini, teman-teman itu punya kemampuan seperti itu. Karena ini menjadi, kalau bisa dibilang ya, database itu apa? Itu kayak tulang punggungnya manusia, jadi backbone-nya kita, kayak gitu. Itu database. Jadi kalau datamu ngawur, sistem informasimu pasti rusak. Kalau kamu tidak mendesain database dengan baik, sistem informasimu pasti rusak. Udah, intinya seperti itu. Karena dia tulang punggungnya kita, backbone-nya manusia. Jadi memang betul, banyak orang yang berpikir bahwa banyak orang yang khusus untuk menjadi desainer database. Karena ini kayak core-nya, intinya, seperti itu dari sebuah sistem informasi. Ngoding dan lain sebagainya itu bagian lain, seperti itu. Jadi ya semua bekerja sama dalam satu sistem. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya yang akan kalian makan gitu ya selama 1 semester di database. Jadi dikasih soal-soal, dikasih kasus-kasus, lalu kalian berusaha untuk merancang, mendesain database-nya. Seperti itu. Nah, apa yang akan kalian hadapi ini sudah ada detail gitu ya dari pertemuan 1 sampai dari week 1 sampai week 14. Ini Sani atau Stefanus Sani apakah ada di sini? Nggak ada ya?
1 sampai week 1 sampai week 14. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini kayak gitu ya, week 1 sampai week 7 itu nggak ada pemrograman, nggak ada coding. Jadi kita hanya mendesain gitu ya, dikasih kasus lalu kalian mendesain ERD, nanti istilahnya ERD gitu ya. Jadi mendesain untuk database-nya. Selesai. Nanti di pertemuan week 8 sampai week 14, nah ini yang mulai nanti masuk ke beberapa coding gitu ya, beberapa coding dan seterusnya. Nah, hari ini di week 1A, teman-teman harus membuat daftar kelompok. Daftar kelompok untuk kelompok project. Seperti itu. Kelompok project ini bersifat tidak bisa diubah-ubah. Nanti akan dikasih batas waktu sampai minggu kedua. Setelah itu teman-teman nggak bisa ubah-ubah daftar kelompoknya. Jadi pastikan kumpulkan sesuai daftar kelompok yang ada. Itu ada di slide bawah-bawah sih, tempat Google Sheet-nya untuk mendaftarkan kelompok. Jadi tidak bisa diubah. Misal, Bu, ini kan untuk kelompok, nanti ada project gitu ya, ada project UTS gitu ya. Bu, kelompok saya bermasalah gitu ya. Ya komunikasikan saja dengan saya kayak gitu. Tapi saya tidak menerima komplain setelah pengambilan nilai kayak gitu ya. Setelah pengambilan nilai baru komplain, saya nggak mau. Komplainlah dalam proses pengerjaan proyekmu. Kalau memang dirasa teman kelompokmu itu tidak memberikan kontribusi dan kamu merasa tidak adil, silakan komplain. Seperti itu. Jadi jangan komplain setelah selesai semua baru komplain. Itu nggak baik. Saya tidak menerima itu. Ini seperti itu. Jadi silakan pilih teman kelompok yang enak buat kalian. Nah, nanti ini ada beberapa kuis-kuis kecil. Nah, kuis-kuis kecil ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kuis kecil. Kuis kecil ini itu akan dibuka dalam beberapa hari. Jadi ya kita tetap kuliah, misal di 1B kita tetap kuliah ERD no relation gitu ya. Nah, nanti dalam minggu itu akan dibuka kuisnya di ULS. Anda bisa mengerjakan anytime sesuai dengan waktu Anda dalam satu waktu, tapi ya dalam satu waktu yang Anda sediakan untuk mengerjakan kuis kecil itu di ULS. Seperti itu. Nah, kuis kecil itu biasanya ya berhubungan dengan materi di week itu. Jadi kalau misalnya ERD relation ya kuis kecilnya ya tentang ERD. Nanti di 1B ini kan ya kita akan Anda akan punya kuis kecil. Jadi kuis kecilnya berhubungan dengan materi sini. Jadi jangan khawatir. Nah, nanti kita akan punya kuis UTS. Nah, kuis UTS sama aja kayak ALPO dan PBO, serentak seluruh KP dikerjakan pada satu waktu tertentu. Udah seperti itu. Itu kuis UTS. Setelah itu ada project UTS, lalu ada UTS. Nah, sama konsepnya juga dengan sesudah UTS atau mendekati UAS, itu kuis kecilnya tidak ada, tetapi diganti dengan milestone project. Jadi nanti kan ada project UAS yang gede kan, seperti itu. Nah, teman-teman untuk di project UAS itu pasti harus ada progress. Gitu ya, setiap itu ada progress. Nah, di milestone project ini itu adalah progress projectnya teman-teman. Jadi dicek progress projectnya teman-teman itu sudah sampai di mana. Seperti itu. Nah, itu yang kurang lebih. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tetap ada kuis di sini. Kuisnya juga sama seperti konsepnya kuis UTS atau KTS. Jadi di satu waktu tertentu, lalu ada project UAS, ada UAS juga. Ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja. Saya di-cut nggak apa-apa. Kalau mau raise hand juga nggak apa-apa. Terserah, kayak gitu ya. Kita santai aja. Saya tahu teman-teman semester 3 gitu ya, 2020 semester 3 ini sudah 3 semester online seperti ini. Kayak gitu saya berharap tetap semangat. Jadi kalau misalnya di kelas ini, saya berharap keaktifannya sih. Karena kita juga pas kecil kan 14 orang ya. Jadi saya berharap keaktifannya, kalau misalnya kalian bertanya, ya silakan ditanyakan. Intinya kalau saya tanya atau saya ajak diskusi, ya silakan untuk ditimpali gitu ya. Jadi saya berharap sih aktif gitu ya, sama-sama aktif biar enak aja di kelas ini. Seperti itu. Oke. Saya lanjut. Nah, ini penilaiannya, kalau teman-teman lihat ya, penilaiannya ini rata semua gitu ya. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil gitu ya. Jadi tidak ada yang menumpuk pada satu tempat tertentu. Jadi rata semua. NTS itu small quiz tadi itu 25%, kuisnya 20%, project UTS 25%, lalu UTS-nya sendiri 30%. Begitu juga dengan NAS. Jadi ya silakan teman-teman atur kalau misal
aduh kuis saya jelek nih, ya udah berarti teman-teman masih punya kesempatan untuk memperbaikinya di project dan TS. Intinya seperti itu. Jadi ini harusnya penilaiannya rata semua, jadi harusnya oke. Nah, tentang projectnya isinya 4-5 orang. Kalau kita 14, berarti sekitar ada 3 kelompok gitu ya di kelas ini. Kan total 14 ya, jadi kurang lebih ada 3 kelompok. Mungkin 2 kelompok 5 orang, 1 kelompok 4 orang. Atau 3, ya sekitar itu sih. Jadi teman-teman boleh pilih untuk 4-5 orang. Nah, Anda tidak bisa merubah anggota project gitu ya selama di tengah-tengah semester. Anda hanya bisa diberi waktu sampai minggu kedua. Jadi minggu kedua ini akan ditutup Google Sheet-nya. Jadi ya silakan diisi di sini gitu ya. Pikirkan baik-baik ya, silakan dipinang-pinang siapa yang mau dijadikan teman kelompoknya supaya lalu didaftarkan di sini. Ini saya juga belum buka sih ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi oh ini boleh lintas KP ya. Coba saya tanyakan lagi dulu ya ke tim dosen ya, apakah boleh lintas KP? Ada yang berencana untuk lintas KP? Sempat ada sih Bu. Coba ini kalau saya lihat sih ada yang lintas KP ya, A dan B, C dan D gitu ya. Seperti itu. Coba nanti saya tanyakan ke teman-teman. Tapi kalau dilihat dari sini sih boleh lintas KP sih. Kalau saya lihat. Tapi saya akan pastikan lagi ya, saya tanyakan lagi kira-kira. Oke. Nah, ya nanti teman-teman bisa isi di sini gitu ya, dengan sebagainya ya, nama kelompok dan seterusnya gitu ya. Saya lagi tanya sekarang apakah boleh lintas KP. Oke, saya balik lagi ke sini. Yap. Sama seperti biasa, kalian angkatan 2020, mulai dari kurikulum 2020, semua mata kuliahnya wajib lulus C. Seperti itu. Jadi sama dengan kurikulum 2021. Sebenarnya kurikulum 2021 yang pakai kode C, kalau kurikulum 2020 kan kode B ya. Kurikulum 2021 pakai kode C, itu sebenarnya sama aja dengan kurikulum 2020, bedanya karena penyesuaian dengan MBKM. Itu aja, seperti itu. Nah, tapi sisa lainnya sama, tidak ada yang berubah. Jadi ya wajib lulus C. Tapi yuk teman-teman kayak gitu. Teknik informatika database-nya jangan lulus C. Kayak gitu ya. Harusnya lebih dari ini karena ini salah satu core. Kalau kalian mau bangun sebuah aplikasi atau sebuah software atau sebuah program, database itu salah satu core. Seperti itu. Jadi jangan sampai hanya lulus C. Harus tinggi gitu ya, setidaknya A database-nya. Pemrogramannya sudah A, database-nya A, terus nanti software analisisnya di software engineering maybe juga A, is good kayak gitu. Oke. Lalu ini sama, kalian pasti sudah makan ini berkali-kali informasi ini dari Alpo dan OOP gitu ya. Jadi please jangan plagiat, saya sendiri sudah capek juga mengingatkan hal ini kayak gitu. Tolong jangan plagiat, tolong jangan copy-copy dan lain sebagainya yang mengakibatkan Anda dapat 0 terakhir atau E terakhir seperti itu. Itu yang di kelas harusnya saya nggak perlu ngulang, sudah 3 semester di Ubaya, jadi harusnya sudah tahu juga tentang ini. Nah ini tentang grup kayak gitu ya. Kalau saya pakai Hangout, jadi saya memastikan bahwa teman-teman semua sudah join di Hangout. Apakah ada yang belum join di grup Hangout saya? Yang database sudah semua ya, oke. Nah ya kalau saya sih, saya nggak, kenapa saya gini, kenapa saya pilih grup Hangout kayak gitu dari sejak pertama kali Ubaya, atau karena kita kelas online terus gitu ya, sejak pertama kelas online, kenapa saya memilih grup Hangout? Karena sebenarnya kalau kelas offline saya nggak pernah punya grup-grupan kayak gitu. Kenapa saya memilih grup Hangout? Karena saya tidak, karena nomor WA saya itu adalah WA pribadi plus WA untuk bekerja. Jadi cuma satu nomor WA gitu ya, saya tidak punya 2 nomor WA yang terpisah seperti itu untuk pekerjaan atau untuk pribadi. Nah, ya jadi saya tidak suka saja memberikan nomor WA saya. Jadi, tapi kalau untuk beberapa hal tertentu ya saya nggak apa-apa ngasih nomor WA. Cuma
akhirnya saya prefer untuk buat grup hangout supaya kalian semua buaya seperti itu ya. Memang ada plus minusnya di grup hangout, kita nggak bisa stikeran, kita nggak bisa ya lebih ekspresif gitu ya, kurang bisa sih, tapi seharusnya yang lain oke. Seperti itu. Nah, kalian mau kontak saya lewat hangout, Japri, saya masih oke. Seperti itu. Mau lewat email, oke. Mau lewat di grupnya juga oke. Seperti itu. Di hangout saya itu ada 2 alamat email saya. Yang pertama adalah yang @staff, jadi boleh terserah. Yang kedua tuh @gmail. Nah, yang @gmail itu biasanya karena kan di HP saya nggak setting HP saya sebagai workspace. Jadi akhirnya saya tidak bisa mengakses buaya dari HP saya. Kayak gitu, atau menginstal, pokoknya berhubungan dengan akun buaya di HP saya itu nggak bisa. Akhirnya hangout yang ada di HP saya ya akunnya pakai Gmail. Nah, itu tujuannya supaya saya cepat aja balas hangoutnya. Kalau misal saya lagi tidak membuka laptop untuk urusan pekerjaan gitu ya, seperti itu. Jadi cepat untuk pakai hangout di mobile gitu ya. Jadi terserah, boleh pakai yang Gmail-nya saya, nanti masuk ke hangout Gmail-nya saya, atau pakai yang staff juga boleh, senyamannya kalian. Oke. Nah, ini tim pengajarnya, termasuk saya di dalamnya, seperti itu. Lalu, nah, hari ini kita itu akan belajar apa sih? Kayak gitu. Tenang aja, seperti saya bilang, hari ini nggak masuk kuis, nggak masuk ujian, kita ngobrol, gitu ya. Kita cerita-cerita, saya mau tahu kira-kira pemahaman teman-teman tentang database itu seperti apa. Jadi hari ini sederhana sekali, kita hanya belajar tentang, kalau bisa dibilang, ini term of use. Kalau di buku-buku PDF gitu ya, itu ada daftar isi, salah satunya itu ada term of use atau istilah-istilah yang akan digunakan gitu ya. Jadi biasanya saya kalau baca buku, apalagi ilmu baru, itu saya akan baca term of use-nya duluan supaya saya paham istilah ini itu maksudnya apa, istilah ini maksudnya apa. Nah, kurang lebih sih hari ini tuh kita akan belajar tentang term of use gitu. Tentang basic aja gitu, kira-kira istilah-istilah yang sering digunakan di database itu apa saja. Udah gitu aja. Nah, jadi harusnya hari ini singkat, padat gitu ya, sederhana aja, nggak usah yang berat-berat gimana-gimana juga. Oke. Nah, sekarang sebelum kita diskusi gitu ya, kita samakan persepsi. Sebenarnya untuk di beberapa tempat atau beberapa rumpun ilmu yang lain, contoh seperti berhubungan dengan security, maka data dan informasi itu dianggap setara. Jadi apapun yang dianggap sebagai informasi itu adalah data, apapun yang dianggap sebagai data itu adalah informasi, gitu ya. Karena ini berarti kenapa dianggap setara di security? Karena ini adalah sesuatu yang harus dilindungi, diprotect. Jadi sama aja, nggak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, tetapi kalau di dalam konsep database ini gitu ya, kita samakan persepsi dulu apa yang dimaksudkan dengan data dan apa yang dimaksudkan dengan informasi. Nah, kalau teman-teman kan sudah punya nih slide-nya. Kira-kira yang menurut teman-teman yang dimaksud dengan data atau dimaksud informasi itu apa sih? Siapapun boleh ngomong daripada saya tunjukkan kayak gitu. Mungkin data itu kumpulan dari informasi, Bu. Data adalah kumpulan dari informasi. Oke, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu ya. Data adalah kumpulan informasi. Ada lagi mau menambahkan atau mau membuat definisi sendiri? Ini kan sudah ada nih contohnya dalam bahasa Inggris ya. BTW PowerPoint kita kayaknya semuanya dalam bahasa Inggris ya. Cuma penyampaian di kelas bahasa Indonesia ya, seperti itu. Oke. Data adalah kumpulan informasi. Ada lagi yang lain? Thank you. Ini Gede Dharma ini panggilannya apa ya? Dharma ya? Gede, Bu. Oh, Gede. Oke. Ya, thank you Gede. Saya Gede ini kayaknya pernah ketemu saya hampir di beberapa kelas ya. Tiap semester, Bu. Ya, makanya tiap semester kayaknya ketemu terus sampai saya hafal gitu. Sampai suaranya itu saya hafal juga. Ini suaranya Gede gitu kan. Oke, ada lagi yang lain yang mau menambahkan apa sih yang dimaksud dengan data, apa sih dimaksud dengan informasi?
Udah ya semester 3 kayak gini saya nggak mau nunjuk-nunjuk ya, yuk teman-teman kita diskusi aja gitu ya. Diskusi aja, santai aja. Saya anggap udah senior lah semester 3 nih kan, sudah punya adik tingkat kan, adik tingkatnya 2021 ya. Gitu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan data dan informasi? Kalau data itu kayak kumpulan informasi yang kayak semua informasi itu ditampung, jadi dia bisa jadi data yang benar, juga bisa jadi belum tentu data yang diperlukan, informasi yang diperlukan. Kalau informasi itu lebih ke arah data yang udah diolah menjadi sesuatu yang nyata gitu, atau kayak jadi fakta gitu. Oke, thank you Vincent. Vincent ya panggilannya ya? Iya, Bu. Oke, thank you Vincent. Nah, saya coba merumuskan tentang data dan informasi. Jadi anggapannya data itu, kalau saya rumuskan ya, dan juga melihat dari PowerPoint ini, slide ini gitu ya. Jadi data itu seperti data mentah gitu ya, sesuatu yang anggapannya belum diolah, jadi sehingga belum punya meaning, yes, belum punya arti tertentu, belum punya fungsi tertentu. Nah, kalau informasi itu berarti datanya sudah diolah dan punya meaning, jadi memberikan arti tertentu. Jadi orang bisa paham, oh informasi ini maksudnya ini, gitu ya, seperti itu. Oh iya ini. Nah kalau data tuh kumpulan data yang masih data mentah yang memang belum diolah, belum diproses, belum diapa-apakan ya. Yang penting data, gitu. Ini seperti itu. Saya kasih contoh, kayak gitu ya. Contoh misal pernyataan ini. Silakan teman-teman tentukan, ini trivia ya, trivia. Terus teman-teman tentukan apakah ini data atau informasi. Hari ini hujan, data atau informasi? Data, Bu. Kenapa data? Ya soalnya fakta di lapangannya memang hujan, ya udah berarti itu data. Kan nggak ada hal lain yang bisa didapat bahwa ya udah cuma hari ini hujan udah. Oke. Hari ini hujan itu karena data sesuai fakta di lapangan. Oke. Ada lagi yang lain? Informasi, Bu. Informasi. Kenapa informasi? Karena bersifat akurat, relevan, juga punya arti sih, Bu. Oke. Hari ini hujan. Oke. Gede bilang informasi karena punya arti untuk beritahu bahwa hari ini hujan. Gitu ya? Seperti itu. Ada lagi yang lain? Nah, oke, kalau ada dua ya. Kalau nggak ada, maksudnya kalau saya akan menjawab, hari ini hujan, apakah itu data atau informasi? Saya bilang bisa dua-duanya. Bisa jadi data, bisa jadi informasi. Contoh, ketika dia jadi informasi, itu misal saya ngomong hari ini hujan kepada GrabFood gitu ya. Saya lagi pesan GrabFood, lalu saya lagi ngomong, saya pesan GrabFood, lalu saya ngomong sama drivernya, ngomong hari ini hujan. Maka bagi driver itu informasi. Karena apa? Karena punya meaning. Oh hujan ya, berarti saya harus pakai jas hujan. Kayak gitu. Oh hujan ya, berarti saya harus atur waktu biar gak kehujanan. Intinya seperti itu. Bagi driver itu informasi karena punya meaning, gitu ya. Hari ini hujan. Tetapi bagi kita yang WFH di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nggak butuh apa-apa gitu ya. Terus ada yang bilang hari ini hujan. Bagi kita nggak butuh, ngapain? Kalau hujan terus apa? Kayak gitu, kan nggak masalah kayak gitu. Bagi kita yang biasa seperti ini, itu data, gitu ya. Karena nggak memberikan meaning buat kita, kayak gitu. Tidak bisa memberikan useful gitu ya, useful yang bisa kita pakai. Gitu ya. Nah, saya kasih tambahan lagi trivia berikutnya. Berdasarkan penjelasan saya tadi ya, saya kasih tambahan. Kemarin terjadi gempa bumi. Data atau informasi? Informasi. Kenapa? Soalnya kalau kemarin itu berarti kan harusnya sudah terjadi dan itu pasti hasil akhir berarti kan itu informasi, Bu, dan akurat pasti. Oke, sudah terjadi akurat. Oke, ada lagi yang lain?
kemarin terjadi gempa bumi. Data atau informasi? Oke, saya tambahkan. Kemarin terjadi gempa bumi pada pukul 14.35, 3,5 skala Richter di kedalaman sekian kaki. Data atau informasi? Kalau saya bilang tetap informasi, Bu. Kenapa? Soalnya ya kayak Justin bilang kan sudah terjadi. Terus kalau dia informasi karena sekalipun kita bukan orang yang kena dampak gempa ya langsung, kita tetap perlu informasi itu supaya kita bisa bisa kayak jaga-jaga kalau seandainya gempanya itu ke daerah lain dan sebagainya. Menurut saya gitu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya tambahkan ya, dari Christian. Itu informasi jaga-jaga supaya bisa terjadi tsunami atau enggak. Betul ya Christian ya? Tadi ngomong kayak gitu ya? Iya, Bu. Kurang lebih ya, untuk memprediksi apakah ini bisa jadi tsunami atau enggak. Yang menentukan ini jadi tsunami atau enggak siapa? BMKG bukan? Ini akan menjadi informasi bagi BMKG. Tetapi bagi kita yang nggak ngerti apa-apa dan lain sebagainya dan yang nggak butuh apa-apa, bagi kita dia tetap data. Tapi bagi BMKG, bagi pemerintah, atau bagi tim yang lain, bagi mereka ini informasi. Ini terjadi gempa bumi di sini, kenapa ya? Kayak gitu ya. Apa ya yang menyebabkan? Dan seterusnya. Ini informasi. Karena memberikan meaning buat mereka. Seperti itu. Relevan. Gitu ya, relevan buat mereka. Karena mereka BMKG. Yang bertugas untuk mengolah data tersebut untuk jadi informasi. Ini menjadi informasi bagi mereka. Tapi bagi kita masyarakat biasa, kalau ada gempa bumi, oke, whatever gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, saya sengaja menyampaikan istilah-istilah seperti ini. Ada data, ada informasi seperti itu. Kapan kita menentukan data, kapan kita menentukan informasi, itu tergantung dari sudut pandangnya kita. Nanti teman-teman ketika bekerja atau menyusun sendiri database-nya dan sudah bisa diolah, nah ketika ini sudah bisa memberikan meaning, maka ini disebut sebagai informasi. Relevan, akurat, dan untuk teman-teman sebagai informasi. Selain itu adalah data. Seperti itu. Nah, kumpulan data itu akan menjadi informasi. Betul ya? Kumpulan data akan menjadi informasi. Kemarin gempa bumi, data 1. 3,5 skala Richter, data 2. Gitu ya. Pukul 14.35, data 3. Dan seterusnya. Ini kumpulan data. Betul ya? Kumpulan data itu akan menjadi informasi bagi yang relevan untuk BMKG, contohnya seperti tadi. Nah, nanti ketika sudah seperti ini, kumpulan informasi yang besar itu akan menjadi knowledge. Nah, ini ada data, ada informasi, ada knowledge. Nah, knowledge ini biasa kaitannya nanti ke big data dan teman-temannya, ke BI, business intelligence dan teman-temannya. Karena knowledge ini akhirnya membantu perusahaan itu bisa untuk mengambil keputusan atau decision making. Arah bisnis saya arahkan kemana. Saya kalau mau buka bisnis baru, itu bagaimana. Area ini, gitu ya, data sama informasi itu berkumpul ke saya. Misal area di Surabaya Barat, orang-orangnya tuh suka ngafe, suka gini, betul ya? Itu kumpul informasi. Akhirnya itu jadi knowledge buat saya. Oh oke, berarti saya bisa nih buat kafe kekinian di Surabaya Barat karena orang-orangnya suka ngafe di sana, kayak gitu. Misal seperti itu. Atau orang Surabaya itu suka GrabFood atau Chinese food yang
cita rasanya agak gurih gitu kan, seterusnya. Oke, berarti saya ke arah sana dan sebagainya. Itu karena ada data dan informasi yang masuk ke saya. Nah, semuanya itu akan menjadi knowledge. Nah, itu semua akan dilihat dari mana? Ya, big data itu. Nah, kita ngomong ke database, kita itu database itu nanti ada dua ya, yaitu transaksional sama analitik. Itu ada penjelasannya sendiri. Nah, yang kita kerjakan sekarang di mata kuliah ini transaksional kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan data, informasi, dan knowledge itu ke arah sana. Makanya seperti saya bilang tadi, hari ini hujan atau apa, ini tidak tergantung gitu ya, tergantung kepada siapa yang akan pakai. Dia akan jadi informasi ketika itu relevan yang pakai, seperti itu. Nah, sekarang misal saya kasih lagi satu, kayak gitu. Kenny jomblo, data atau informasi? Kenny jomblo, data atau informasi? Bisa data, bisa informasi, Bu. Tergantung apa? Tergantung kalau misal ada cewek yang suka, terus itu kan sebuah informasi buat membuat keputusan bisa deketin Kenny itu. Tapi kalau buat yang biasa-biasa aja ya cuman data aja sekedar tahu. Ya, ini kebetulan nggak ada cewek ya, cuma saya kok ya jadi cewek. Ini saya merasa ini cowok semua saya cek nih ya, kayak gitu, nggak ada nama cewek ya, kayak gitu. Jadi Kenny jomblo gitu ya, pernyataan itu bisa jadi data, bisa jadi informasi. Buat cewek-cewek mungkin itu bisa jadi informasi gitu ya, karena dia butuh tahu Kenny ini lagi jomblo atau enggak, karena saya mau naksir atau enggak gitu kan, seperti itu. Jadi memang tergantung dari situ. Nah, itu yang dimaksud dengan data atau informasi atau knowledge, seperti itu. Saya lanjut. Nah, yang teman-teman lihat di slide ini kalau saya ganti, aku saya gedein deh. Nah, yang teman-teman lihat di slide ini kayak gitu ya, ini adalah sampel dari raw data. Data itu bisa dapat dari mana? Dari mana aja? Paling gampang dari survei, gitu ya. Survei-survei yang dilakukan, yang dikumpulkan isinya data. Atau inputan user, misal kasir. Kasir menginput setiap pada pembeli, dia beli 5 Indomie goreng, 2 liter minyak Sania misal, kayak gitu, diinputkan. Nah, itu jadi data, gitu ya. Atau kalau nggak dalam bentuk ini, paling sederhana kalau di toko-toko kecil gitu ya, toko kelontok segala, itu buku besar. Jadi setiap ada yang beli dicatatin, jam berapa, atau nggak usah jam deh, apa aja yang dibeli, kayak gitu ya, supaya tahu stoknya berkurang atau nggak berkurang, seperti itu. Nah, itu disebut sebagai raw data, gitu ya, data mentah, seperti itu. Nah, misalnya ada survei-survei yang diisi, survei-survei ini ada jenis survei lalu diisi, ini akan jadi raw data atau data mentah. Nah, data mentah ini akan disimpan di dalam Excel, misalnya Google Sheet. Ketika kita melihat data ini, nggak ngerti kita. Ini maksudnya apa gitu ya, masuk di sini, nggak ngerti. Ini kan setiap inputan user ya. Jadi ini ada sekitar 33 row di sini ya, berarti ada 33 user yang menginputkan gitu ya. Atau ada 33 input lah, walaupun satu user yang inputkan, terserah. 33 input lah, seperti itu. Ini raw data, kita nggak ngerti. Kita nggak bisa baca. Tetapi kalau misal data tersebut diolah, lalu dijadikan seperti ini, laporan bulanan. Saya mau tahu pembelian mingguan. Saya mau tahu penjualan mingguan. Ketika data yang ini tadi diolah menjadi seperti ini informasi. Akhirnya saya jadi tahu, gitu ya. Saya jadi tahu yang dimaksud, kelihatan, ya minggu ini misal ini naik, gitu ya, minggu ini turun, gitu ya. Ini akhirnya sudah diolah, saya tahu. Ini disebut dengan informasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan data, informasi, lalu saya tambahkan satu, knowledge, kayak gitu ya. Knowledge ini ketika kumpulan informasi yang besar sekali, ini akan menjadi knowledge untuk membantu decision making. Nah, berhubung dengan ini semua, contoh paling sederhana itu adalah Yahoo versus Google. Kita tahu bahwa yang pertama kali muncul itu adalah Yahoo. Google itu belakangan setelah Yahoo. Yang pertama kali muncul Yahoo. Siapa yang di sini yang masih punya email Yahoo?
Saya masih punya email Yahoo. Nah itu, gede pakai email Yahoo buat apa? Masih punya, tapi nggak dipakai. Cuman Sama saya juga ke Twitter kalau nggak salah. ke Twitter, saya ke Facebook gitu ya. Email Yahoo-nya saya pakai buat Facebook. Masih punya, yaitu cuma nggak pernah dipakai lagi, hanya untuk karena daftar Facebook waktu itu. Jadi Yahoo itu pertama kali muncul dulu kita punya Yahoo Messenger. Jadi kalau chatting-chattingan pakai Yahoo Messenger. Terus ada Yahoo Search. Jadi kalau kita mau cari informasi apapun di internet bisa pakai Yahoo Search. Lalu ada email Yahoo juga dan seterusnya gitu ya. Jadi Yahoo dulu muncul dan kita tuh menyenangkan kayak gitu. Nah, tapi sekarang teman-teman lihat Yahoo mati, ya Google naik, gitu ya. Google naik. Ini karena apa? Karena Google itu mengumpulkan data, mengolah jadi informasi ini jadi knowledge buat dia. Setiap data yang kita kasih ke Google, itu dianalisa sama Google. Oh, orang-orang ini ternyata butuh Google Scholar, karena mereka suka cari paper-paper, jurnal-jurnal. Akhirnya Google munculkan Google Scholar. Oh, orang-orang ini butuh tentang statistik. Akhirnya Google munculkan Google Statistik. Oh, orang-orang ini butuh, ini dari data-data informasi. Setiap kali kita akses di internet gitu ya. Jadi zaman sekarang ya, orang ngomong data is the new gold, is good. Itu benar banget, saya percaya. Karena setiap data yang kita berikan, walaupun platformnya free, sebenarnya kita tuh nggak free. Karena kita tuh ngasih data kita. Kayak gitu. Itu diolah sama mereka untuk jadi knowledge. Google lagi paham, oh munculkan Google Translate. Oh munculkan ini. Sampai Google AI, itu juga dimunculkan. Google selalu pakai itu. Nah, sedangkan Yahoo stagnan gitu ya. Dia hanya berfokus pada apa yang dia suka. Gitu. Bukan berfokus pada apa yang orang suka. Misalnya apa yang orang butuh. Yahoo ini hanya penelitiannya atau pengembangannya, developnya itu hanya pada yang menurut Yahoo yang dia suka, yang dia mau teliti. Kayak gitu. Sedangkan Google enggak. Google based on people. Kira-kira apa yang pasar butuh? Market ini butuh apa? Itu yang saya keluarkan, gitu. Saya coba seperti itu. Kalau saya melihat sih, jadi akhirnya ya sudah Yahoo semakin mati, Google semakin. Ini karena data, informasi dan knowledge dari Google-nya sudah cukup baik. Ini contoh sederhana. Contoh yang lain, BlackBerry sama Android, kayak gitu. Dulu BlackBerry muncul, wah heboh gitu kan. Maksudnya sampai HP BlackBerry sendiri kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau nggak punya HP BlackBerry nggak bisa pakai BBM, BlackBerry Messenger. Jadi heboh gitu kan, seperti itu. Nah, tapi akhirnya apa? Ketika Android muncul, Android baca gitu ya, apa yang kira-kira disukai sama pasar kayak gitu. Ya Android baca deh. Android akhirnya mengalahkan BBM seperti itu, BlackBerry. Walaupun BBM berusaha untuk membuat aplikasi di Android gitu kan, aplikasi BBM. Termasuk saya pernah pakai aplikasi BBM di Android kayak gitu. Ya, tapi tetap aja kalah udahan dengan yang lain-lain. Nah ini yang dimaksud pentingnya data, informasi, dan knowledge yang kita dapatkan. Nah, di mana kita bisa menyimpan ini di database, di mana kita bisa mengolah ini di DBMS seperti itu. Jadi ini yang jadi dasar kita belajar untuk mata kuliah ini. Nah, hari ini sebenarnya kita cuma belajar definitif gitu ya, atau istilah-istilah atau apapun gitu ya berhubungan dengan itu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan database? Basicnya, dasarnya atau definisi dasar, pokoknya kumpulan data itu dianggap database gitu ya. Kumpulan data itu dianggap database, udah selesai. Itu definisi dasarnya. Tetapi bagi orang IT atau orang informatika seperti kita, ketika orang ngomong database, itu kita langsung dong, itu kumpulan data yang terkomputerisasi. Itu langsung dong, kayak gitu. Nah, makanya ada yang ngomong bahwa buku besar, saya pakai istilah buku besar, misalnya tulisan tangan gitu ya, sebagai catatan penjualan pembelian tulisan tangan buku besar, itu disebut database nggak? Kalau menurut definisi awal, ya itu disebut database, karena di buku besarmu itu isinya kumpulan data, kayak gitu, itu disebut database, kayak gitu. Tetapi bagi orang informatika, gitu ya, orang informatika, ketika ngomong database itu adalah kumpulan data yang terkomputerisasi dengan konsep atau dengan karakteristik sebagai berikut. Ini dengan konsep atau karakteristik sebagai berikut 1, 2, 3, 4 gitu ya.
Ketika dia sudah memenuhi 4 karakteristik ini, maka itu bagi orang informatika itu disebut database, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan database? Karakteristik 1, database adalah sekumpulan data yang terkomputerisasi yang dapat diakses atau dapat di-share oleh banyak user, kayak gitu. Jadi kalau misalnya banyak user nggak bisa akses, berarti bukan database, kayak gitu. Kalau cuma satu user, berarti bukan database, intinya seperti itu. Jadi banyak user bisa akses. Yang kedua adalah punya perlindungan yang minimum, gitu ya. Artinya ada perlindungan data secara minimal. Database harus punya perlindungan data karena data itu penting, jadi perlu dilindungi. At least lu punya perlindungan minimal bawaannya database lah, selesai, kayak gitu. Yang ketiga, punya kontrol terhadap redundancy, kayak gitu. Jadi tidak terjadi data redundant, jadi ada kontrolnya, seperti itu. Yang berikutnya adalah bisa saya tarik atau retrieve atau bisa saya ambil secara efisien. Nah, contohnya sederhana, Microsoft Excel itu database atau enggak, seperti itu. Nah, Microsoft Excel, enggak bisa diakses dengan multiple user. Karena Microsoft Excel hanya ada di komputer kan, enggak online kan, enggak bisa diakses. Berarti sebenarnya konsepnya belum database. Seperti walaupun memang di Microsoft Excel-nya ada kumpulan data. Oke. Kalau begitu coba saya jadikan Google Sheet, G Sheet gitu ya, Google Sheet. Data tersebut saya taruh di drive saya, jadikan Google Sheet. Yang pertama Google Sheet sudah bisa diakses oleh multiple user gitu kan ya, saya bisa share Google Sheet-nya ke banyak user. Lalu ada minimal security-nya. Oke, saya aksesnya saya nggak open, saya add user gitu ya. Add email di situ, jadi nggak semua orang bisa akses, hanya email-email tertentu yang saya add di Google Sheet itu yang bisa saya berikan hak untuk akses. Ada bisa view only, ada yang bisa untuk editing gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini sudah protected. Lalu kontrol redundant. Nah, mungkin kontrol redundant ini yang kurang bisa dilakukan oleh Google Sheet gitu kan ya. Karena kalau misalnya data perulangan atau saya mau copy gitu ya. Jadi misal ini Google Sheet utama saya gitu ya. Google Sheet utama yang saya share, lalu saya copy. Tak gitu ya, saya copy. Nah, saya otak-atik kopian ini. Yang ini berubah nggak dengan otak-atik ke saya? Enggak gitu kan. Yang berubah hanya kopian. Nah, berarti kan nggak bisa kontrol redundant kan, kayak gitu kan. Kan nggak bisa terupdate otomatis ketika saya membuat kopian dan seterusnya. Misal seperti itu. Nah, retrieve efisien, ya belum tentu juga Google Sheet bisa saya retrieve data secara efisien, karena saya harus mencari cara kan untuk bisa dapat data dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya konsep ini kita itu akan mendesain gitu ya, saya dan kalian tuh akan mendesain sebuah database yang baik gitu ya, yang kira-kira memenuhi 4 karakteristik ini, seperti itu. Nah, kira-kira ya, ini beberapa contoh aplikasi-aplikasi di dunia nyata, di real world yang menggunakan database, seperti itu. Nah, menurut teman-teman selain yang ada di sini, kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi yang menggunakan konsep database? Game online. Kenapa? Game online. Game online. Kenapa game online itu pakai database? Ya untuk nyimpen misalkan kayak akun-akun playernya gitu. Untuk nyimpen akun-akun playernya, saya balik ke atas. Bisa diakses oleh multiple user nggak di game online-nya? Bisa ya, seperti itu ya. Lalu ada protected security measure, iya, kayak gitu. Lalu kontrol redundant nggak? Misal, kalau playernya ubah nama, atau ubah ID, atau misal nyawa playernya naik turun, ya nggak tahu ya game apa ya Jonathan ya. Seperti itu datanya juga ikut berubah nggak? Seperti itu. Kayak gitu. Terus retrieve efficiently. Jadi ya, betul, game-game online yang, karena online ya, berarti datanya kan di satu server tertentu ya, server database gitu ya, karena semua bisa akses ke sana. Terlepas dari itu server data distributed atau single, terlepas dari itu nanti bahasan lain lagi, seperti itu. Jadi intinya
game online itu juga menggunakan database. Ada lagi yang lain? Data siswa, Bu, di sekolah atau di kampus. Data siswa, betul. Data siswa di sekolah atau di kampus itu menggunakan database. Contoh paling sederhana adalah aplikasi MyUbaya, ya, my.ubaya, gitu ya. Itu pasti menggunakan database karena mulai dari login, dia bisa tahu siapa yang login, siapa yang akses, dosennya mau merubah atau status dosennya diubah, itu semua terpusat di satu data, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ya, betul. Oke, itu beberapa contoh penggunaan database. Jadi sekarang kalau kita ngomong database, apa sih dimaksud database? Ya ini, definisinya harus ini. Kumpulan data yang terkomposisi yang memenuhi 1, 2, 3, 4 ini. Itu dimaksud dari database. Tetapi kalau misalnya orang awam mau ngomong database, itu adalah kumpulan data, sudah. Memang sebenarnya database definisi awalnya adalah cuma sekumpulan data. Itu dianggap sebagai database. Karena basis data kan, jadi kumpulan data gitu ya, seperti itu. Nah ini sebenarnya nih tahun ini PowerPoint-nya dari tahun 2018 ya, jadi mungkin aplikasinya masih aplikasi yang lama gitu ya, belum yang terkini gitu ya, belum terupdate yang terkini. Jadi ini beberapa application yang menggunakan database ya, Facebook, Amazon, Yahoo gitu ya, Shopee, Tokopedia, tik.com, ya, MyUbaya juga masuk. Nah ini dulu nih tampilannya MyUbaya nih, kayak gitu. Jadi kalau misal Anda staff, Anda masuk di bagian staff, kalau Anda student masuk di bagian student. Terus akhirnya banyak yang bilang, kok aneh sih, kayak gitu kan. Karena kita udah belajar database kan, harusnya kan cukup satu login itu bisa mengenali bahwa ini staff atau ini student, harusnya seperti itu. Jadi jadinya cuma satu login gitu kan, tidak dibedakan dua. Ya itu nanti kok bisa kayak gitu ya, nanti kita belajar di database. Nah ini beberapa game ya, game yang menggunakan database. Pokoknya kalau game yang online saya yakin itu pasti pakai database seperti itu. Nah ketika Anda pakai database, ketika kita ketika kita mau merancang atau kan goalnya kita di UTS ini kan sebenarnya merancang atau mendesain database seperti itu ya. Jadi ketika kita mau merancang atau mendesain database itu kita butuh bantuan tools, gitu ya. Kita butuh bantuan software tertentu untuk kita merancang. Nah, software atau tools ini disebut sebagai DBMS atau Database Management System. Ada banyak sekali contoh-contoh DBMS. Perusahaan-perusahaan besar itu juga ada menggunakan DBMS tertentu seperti itu. Contoh seperti ini, SQL Server dan Microsoft Access itu adalah contoh DBMS dan ini berbayar seperti itu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar, kalau kalian nanti kerja gitu ya, kalian kerja lalu di perusahaan besar, pastikan bahwa ketika mereka menggunakan SQL Server atau Microsoft Access itu pastikan bahwa itu dibayar gitu ya. Maksudnya perusahaannya itu membayar, karena nanti kalau tidak seperti itu programmernya, bukan programmer sih, database designernya yang nanti akan dituntut dan seterusnya, karena dia menggunakan itu kan, merancang seperti itu. Nah, Oracle juga kayak gitu. Nah, Oracle ini sebenarnya untuk perusahaan atau yang skala besar gitu ya, maksudnya yang skupnya besar sekali, karena memang Oracle ini gede gitu ya, bisa menangani gitu. Nah, MySQL itu juga ada yang berbayar, ada yang juga enggak seperti itu. Nah, kita akan pakai MySQL yang enggak berbayar, dan biasanya MySQL ini untuk skup yang kecil gitu ya, untuk skup kecil, untuk yang menengah ke bawah gitu ya, yang seperti itu. Jadi kita bisa pakai MySQL. Nah ada beberapa DBMS yang lain. Nah ini SQL, MySQL, Oracle, Firebase, Postgre, DB2, database dan seterusnya. Nah ini anggap saja ini kayak bahasa pemrograman. Jadi kayak Python, kayak C#, kayak C++, kayak Java, kayak Kotlin gitu ya. Ini anggap aja ini bahasa pemrograman seperti itu. Jadi basicnya semuanya sama kayak gitu. Ya, komunikasinya pakai bahasa Inggris. MySQL, contoh seperti MySQL dan SQL Server itu semua sama-sama pakai SQL gitu ya. Jadi 90% perintah, komen dan untuk retrieve datanya itu pakai bahasa Inggris seperti insert, update, delete gitu kan. Seperti itu. Mirip kayak gitu sebenarnya. Nah, anggap aja ini kayak bahasa pemrograman. Jadi harusnya semua sama konsepnya. Jadi tinggal disesuaikan grammarnya atau disesuaikan kosakatanya gitu.
Jadi maksudnya walaupun sekarang di informatika, sekarang di semester 3 ini teman-teman itu belajarnya MySQL, lalu nanti di dunia kerja kalian pakai SQL Server, harusnya tidak akan kagok gitu ya, karena sebenarnya semua sama kayak gitu. Oke, nah sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh DBMS? Banyak gitu ya. DBMS modern, saya akan ngomong sebagai DBMS modern gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan. Saya sih mengharapkan hampir semua harusnya ya tanda garis bawahi atau red line merah gitu ya. Semua aplikasi sekarang gitu ya yang secara online dan lain sebagainya yang berharap bahwa ini akan berkembang, artinya user penggunanya itu akan jadi banyak dan seterusnya, ya pakai DBMS, seharusnya seperti itu. Karena banyak yang bisa dilakukan oleh DBMS dan sudah tidak zamannya lagi aplikasinya itu database-nya menjadi offline atau terikat pada aplikasinya. Harusnya ya database sendiri di sebuah server, lalu aplikasinya, lalu aplikasi ini yang connect ke database. Salah satu yang oke dari DBMS itu adalah kalaupun saya membuat aplikasi dengan beda platform, misal satu adalah platform mobile programming atau mobile device seperti Android gitu, aplikasi Android, lalu satunya lagi adalah website atau satunya lagi adalah website kayak gitu ya. Walaupun beda-beda seperti ini, ketika saya punya satu DBMS, maka ketiga aplikasi yang berbeda platform ini itu semua bisa connect ke DBMS ini seperti itu. Jadi bisa memanipulasi data, mengambil data dan apapun lah ya dari DBMS ini. Seperti itu salah satu keuntungannya di DBMS. Salah duanya kayak gitu ya. Ketika saya punya database gitu ya, di DBMS, kita punya data, meng-create database dengan di DBMS seperti ini, maka ketika kita memanipulating database itu mudah. Mau di-querykan itu bisa macam-macam gitu ya. Jadi bisa insert, delete dan seterusnya. Lalu kita bisa updating data, kita bisa update report, itu mudah seperti itu. Jadi bayangkan Anda berada di satu pool, mudah untuk saya bisa ngotak-ngatik datanya, mau diambil sama siapa saja, datanya selalu ada gitu ya, seperti itu. Nah, ngomong soal secure store database ya pasti kayak gitu ya. Lalu kita mudah untuk membuat struktur data atau data structure-nya. Jadi misal kita menentukan nanti apa itu entitas berikutnya ya. Jadi mudah untuk kita menentukan ini struktur datanya bagaimana, types-nya bagaimana, constraint-nya bagaimana. Kayak gitu. Jadi itu yang akan memudahkan di dalam DBMS. Jadi seharusnya DBMS modern ini sudah harusnya diterapkan di setiap aplikasi. Misal kalau kalian mau nanti ke TA, ya TA-nya harusnya pakai DBMS kayak gitu. Jangan sampai nggak ada DBMS-nya seperti itu. Ini contoh pastikan. Apalagi kalau TA yang berhubungan dengan sistem informasi seperti itu. Nah, ini beberapa rule terhadap DBMS gitu ya. Jadi saya punya end user gitu ya, end user masing-masing. Lalu saya punya database management system di sini atau DBMS-nya. Nah, ada aplikasi-aplikasi. Nah, end user ini menggunakan aplikasi-aplikasi, contohnya Facebook gitu ya. Saya pakai aplikasi Facebook dari tempatnya saya. Lalu Gede pakai aplikasi Facebook dari tempatnya. Justin juga gitu dari tempatnya. Seperti itu. Nah, semua kan masing-masing tahu pakai aplikasi ini. Tapi semua nanti akan merujuk pada DBMS-nya. Terlepas jenis DBMS-nya apa. Transaksional, analitik, single, atau distributed gitu ya. Terlepas dari itu semua nanti ya. Tapi semua merujuk pada DBMS. Saya akan mendapatkan data, saya akan memasukkan data, saya akan menerima data semua dari DBMS seperti itu. Nah ini, apa sih yang disimpan di DBMS gitu ya? Ya datanya gitu. Nah datanya itu seperti apa? Nah ini contoh database structure. Contohnya saya di DBMS, misalnya ini adalah DBMS untuk toko jual beli online gitu ya. Nah di DBMS itu akan menyimpan data mengenai customer, data mengenai invoice, kayak gitu. Invoice itu pembelian dan penjualannya saya gitu ya. Data mengenai produknya seperti itu. Nah, ini ada di DBMS, semua tersimpan dan semua bisa terakses
Nah, apa sih itu metadata gitu? Ini metadata nih untuk semua ya, untuk database structure-nya gitu untuk semua. Apa sih itu metadata? Ada yang tahu? Mungkin dari SO atau apa ya? ICS atau COA, mata kuliah awal. Apa sih metadata itu? Apa itu metadata? Data yang bisa ngedeskripsiin data lainnya, Bu. Yep. Jadi sederhananya sih, ya kalau kalian mau googling informasi metadata, definisi lengkapnya silakan. Sederhananya data tentang data gitu ya, kayak gitu. Maksudnya, jadi metadata ini juga data seperti itu, tapi data yang menjelaskan tentang data. Seperti jadi tentang create time, tentang creatornya, tentang modified date gitu ya dan seterusnya gitu ya terhadap data itu tersimpan di metadata. Biasanya kalau kalian lihat sebuah file di Windows kalian, lalu klik kanan pilih properties lalu pilih tab details, nah itu kan berisi details tentang data tersebut gitu ya, tentang file tersebut. Nah itu berarti konsepnya adalah metadata dari file tersebut seperti itu. Nah ini juga tersimpan di dalam DBMS. Nah, kenapa pakai DBMS? Saya sih bukannya sekali lagi saya juga pro DBMS gitu ya, karena ya DBMS kalau misalnya zaman dulu belum ada konsep DBMS, belum ada konsep ini ya masih oke gitu ya. Tapi DBMS ini punya banyak keuntungan gitu ya, punya banyak keuntungan yang bisa kita terapkan atau kita pakai. Yang pertama adalah improve data sharing, betul ya? Karena multiple user. Jadi di DBMS itu banyak orang yang bisa mengakses dalam satu waktu tertentu dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi multiple user. Lalu bukannya dalam satu waktu tertentu, walaupun mengakses secara runut pun bisa. Misal ya, saya kasir gitu ya, ada user beli kayak gitu ya, beli 5 Indomie goreng. Saya inputkan di komputer saya pembelian tanggal sekian 5 Indomie goreng. Jebret. Maka harusnya DBMS saya akan mengupdate stok gitu ya. Indomie goreng saya berkurang 5 kayak gitu. Nah, pihak gudang, orang yang di gudang akan tahu Indomie goreng saya berkurang 5, sisa 20 barangkali. Nah, pihak gudang itu akan ngecek kayak gitu. Oh, Indominya sisa 20. Oh, saatnya untuk update stok. Saatnya saya beli Indomie. Nah, ini runut. Kejadiannya kan jadinya runut. Jadi bukannya pada satu waktu tapi juga runut. Karena sebenarnya DBMS bisa dari front end, bisa jadi back end, dan melibatkan banyak orang di front end-nya. Ada yang kasir di depan, ada yang gudang, ada yang bagian akuntannya, ada yang bagian purchasing-nya, ada bagian marketingnya, nah macam-macam gitu ya. Seperti itu. Nah, semua bagian ini itu akan mengakses DBMS-mu untuk bisa tahu data saya ini seperti apa. Nah, nanti data ini akan jadi informasi ketika saya tarik menjadi, misal saya pemilik tokonya gitu ya, saya tarik laporan bulanan. Oh, di laporan bulanan saya produk yang paling disukai Indomie goreng, seperti itu. Oke, berarti saya ini akan mengiklankan Indomie goreng karena laporan bulanan saya produk yang paling disukai Indomie goreng. Ini informasi seperti itu. Informasi bagi saya sebagai pemilik toko, saya butuh ini. Oke. Atau Indomie gorengnya saya kasih diskon karena ini produk yang paling disukai, berarti kan saya bisa sell Indomie saya seperti itu supaya orang semakin tertarik datang ke tempat saya seperti itu. Atau saya bisa jual varian lain dari Indomie seperti bukan hanya Indomie goreng, mungkin varian-varian lain dan seterusnya. Nah, itu yang jadi informasi dan itu akan dikembangkan menjadi knowledge. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah better data integration dan security seperti itu. Nah, integrasi data itu apa sih gitu ya, atau data integration itu apa? Integrasi data itu adalah memastikan data yang masuk itu tidak mengalami perubahan. Sebenarnya itu konsepnya. Kayak gitu, konsep di awal tentang integrasi data. Jadi data yang masuk atau data yang diinputkan itu tidak mengalami perubahan.
Tapi data integrasi ini bisa dikaitkan dengan memastikan bahwa data ini benar adanya. Contoh, misal ketika saya search mahasiswa dengan NRP 1604-2008, misal seperti itu. Nah, ketika saya masukkan full seperti ini di MyUbaya gitu ya, saya enter, keluar langsung NRP-nya. Ini satu, oh Gede Dharma, seperti itu. Tapi misal kalau saya salah masukkan NRP-nya, jadinya cuma 16/4/20/008, kurang kosongnya. Gitu. Ketika saya enter, harusnya integrasi datanya terjadi, tidak mengeluarkan, gitu ya, tidak mengeluarkan sesuai dengan yang saya masukkan seperti itu. Nah ini biasa memastikan bahwa data itu benar adanya, sesuai, gitu ya. Itu yang biasa di integrasi data. Kalau security ya ada seperti itu. Nah minimize data inconsistency tadi. Integrasi data menuju ke inkonsistensi data tadi. Lalu improve data access. Nah, improve data access, lalu improve decision making. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan decision making ya, increase end user productivity. Nah, kalau misal datamu jelas, semua lengkap di satu tempat, saya nggak perlu update sana sini dan lain sebagainya, maka user productivity-nya akan meningkat. Nah, sekarang kita bahas tentang tipe-tipe database. Nah, tipe-tipe database ada yang single user, ada yang multi user. Sampai sekarang apakah ada yang single user? Ada kayak gitu. Tapi sedikit sekali. Contoh single user ini saya nggak akan bahas terlalu dalam karena yang kita akan bahas nanti adalah multi usernya. Itu akan kita create. Di ranah kita S1, kita tuh ranah analisis gitu ya. Mungkin teman-teman SI, Sistem Informasi Bisnis, itu mereka akan kuat banget di analisis termasuk merancang ini. Kita mungkin kuatnya di implementation, gitu ya, programming dan seterusnya seperti itu. Tapi teman-teman juga harus paham tentang database ini. Nah, single user itu biasanya offline, jadi tidak terkonek secara online. Nah, offline itu artinya apa? Ya, contoh kayak desktop application, kalian buat Windows Form, C# lalu punya database offline di komputer itu. Jadi komputer itu rusak, ya wes, hilang gitu kan. Kayak gitu. Nggak ada backup kemana-mana, kecuali backupnya ya di hard disk, selesai. Itu aja. Intinya kan seperti itu. Jadi itu single user, offline di satu. Apakah masih ada? Masih. Contoh toko kecil. Tokonya kecil, cuma satu toko tok, dia nggak punya toko tempat lain, kayak gitu ya. Lalu ya sudah dia pakai sistem pembayar, sistem ketika di kasir, sistem kasirnya, ya udah pakai desktop application di satu komputer di situ kok, selesai seperti itu. Tidak bisa beri laporan, bisa gitu, aplikasi bisa didesain, disesuaikan dengan kebutuhan user, tapi tidak online, hanya satu toko itu kok. Nah, kalau multi user seperti yang kita rasakan sekarang, Shopee, MyUbaya dan lain sebagainya, ini multi user seperti itu. Dan ini pasti online kayak gitu ya, pasti online. Artinya kita mengaksesnya secara online, butuh internet seperti itu. Nah, itu yang untuk multi user. Saya nggak perlu lagi cerita. Nah, biasanya kalau yang work group database ini bisa pakai MySQL karena dia small group gitu ya. DBMS-nya itu bisa pakai MySQL karena small group untuk single department yang sederhana dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau enterprise database seperti ini yang gede banget kayak gitu, itu mungkin bisa pakai SQL Server atau bisa pakai Oracle gitu ya, seperti itu. Tapi MySQL juga masih bisa kalau enterprise-nya yang sedang, yang maksudnya nggak gede-gede banget, walaupun misal lintas tempat gitu ya, lintas daerah itu masih bisa sebenarnya. Oke, nah ini tadi tipe-tipe database itu berdasarkan penggunanya gitu ya, penggunanya single user sama multi user. Yang kedua adalah location database-nya. Nah, location database-nya ini bisa centralized, bisa distributed. Nah, kalau misal saya gambarkan, sorry ya, saya gambarnya pakai mouse ya, nanti kalau misalnya saya sudah terbiasa pakai yang pen itu, nanti saya akan coba pakai pen itu. Nah, centralized database itu mungkin yang di bayangannya teman-teman. Ini ada server database, gitu ya, atau di bayangannya kita semua. Server database, lalu ini end usernya, ya. Nah, semua ini connect ke satu database, seperti itu. Ini semua connect ke satu database, semua.
semua masuk ke connect ke satu database. Jadi kalau ada data yang terupdate di sini, maka semua end user akan mendapatkan datanya, gitu ya. Ada data yang terdelete di sini, maka semua user juga akan tahu bahwa ada data yang terdelete. Intinya semua akses pada satu tempat, semua user seperti itu. Jadi data yang didapatkan user itu sama semua. Itu yang disebut dengan centralized database. Nah, ada juga yang disebut dengan distributed database. Itu berarti saya akan punya server satu, lalu ada usernya, nggak enak juga ya gambar pakai mouse ya. Ya, saya juga punya lagi server database satu, gitu ya, ada usernya. Saya punya lagi server database satu, misal seperti itu ya, ada usernya. Nah, ini saya punya 3 server database. Ini satu tempat. Ini satu tempat, ini satu tempat. Misal ini adalah cabang gitu ya. Pusatnya ini kayak Indofood deh. Indofood itu kan pusatnya di Jakarta, tapi punya pabrik di Surabaya juga kan. Seperti itu. Contoh ya PT Indofood. Nah, misal pusatnya ini Jakarta gitu ya. Jakarta. Nah, ini ada cabang Surabaya. Nah, ini ada cabang untuk wilayah tengah, Bali misal. Saya buka cabang di Bali. Nah, contoh seperti ini distributed database. Jadi, saya punya 3 tempat seperti ini. Nah, secara berkala, yang cabang Surabaya itu akan mengirimkan data ke Jakarta. Secara berkala. Begitu juga yang Bali, dia akan mengirimkan data ke Jakarta karena Jakarta ini menjadi sentralnya gitu ya. Jadi data dari cabang Surabaya akan kirim ke Jakarta, cabang Bali kirim ke Jakarta. Nah, menurut teman-teman, plus minus dari centralized dan distributed ini kira-kira apa? Kalau menurut gambaran seperti ini. Plus minusnya. Kalau centralized mungkin aksesnya bisa penuh sih Bu, kalau kapasitinya kurang gitu, atau tiba-tiba ada spike permintaan data gitu Bu. Kalau distributed kayaknya cost-nya yang besar karena perlu bikin 3 server atau data center gitu Bu. Oke, cost. Oke ya, ada lagi? Bu, kalau yang sentral, misalnya database-nya ada kayak kerusakan, itu semua langsung rusak. Jadi semua kena. Kalau yang distributed satu rusak, masih bisa dicadangkan dengan data lamanya yang sebelahnya itu. Oke. Begitu. Jadi kalau misal database server saya ini diserang gitu ya, atau down atau whatever sehingga data hilang. Kalau saya biasanya sih, kalau kita berhubungan dengan sistem itu biasanya kita akan punya di sebuah perusahaan apapun itu punya backup server. Biasanya seperti itu. Biasanya ya, punya backup server. Nah, ini backup server ini secara berkala, misal setiap minggu terbackup atau setiap hari terbackup gitu ya, seperti itu. Jadi, kalaupun yang server utama rusak ya terpaksa ngambil data yang dari backup server, dia seperti itu. Tapi betul katanya Han, salah satunya adalah kalau ininya rusak, maka semuanya itu pasti nggak bisa mendapatkan data. Seperti itu. Nah, tetapi kalau decentralized, misal salah satunya rusak, at least masih ada backup-an di tempat lain. Walaupun mungkin backup-nya tidak sampai yang terakhir. Tapi at least masih ada gitu ya. Karena misal cabang Surabaya ini kan berkala nih ngirim data ke Jakarta kayak gitu. Begitu juga Bali ngirim berkala ke Jakarta. Jadi at least Jakarta ini masih punya datanya cabang Surabaya. Seandainya cabang Surabaya yang rusak. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Saya tidak pro distributed ya. Saya juga tidak pro centralized ya. Ini dua-dua dipakai sesuai kebutuhan. Kayak gitu. Dua-duanya ini oke sampai sekarang.
Oke, jadi dua-duanya dipakai sesuai kebutuhan, dua-duanya dipakai sesuai dengan analisa kebutuhan user dari awal. Intinya seperti itu. Oke, jadi saya juga pro centralized, saya juga pro distributed. Bukan berarti salah satu lebih baik dari yang lain, tidak. Gitu. Cuma kita melihat, gitu ya, plus minusnya apa. Ada lagi yang lain? Kalau dari sudut pandang jangkauan itu mungkin Sudut kalau dari pandang apa, sorry? jangkauan Bu. Ah, Ya, mungkin dari distribusi lebih luas ya dibandingkan sama yang centralized. ya. Kalau misalnya kalau kita ngomong dari sudut pandang jangkauan gitu ya, lebih enak karena Surabaya ya fokusnya Surabaya gitu ya, Bali fokusnya Bali, Jakarta fokusnya Jakarta, tapi mungkin anytime bisa update data seperti itu. Kalau misal dari sisi programmer, sudut pandang programmer, lebih enak yang mana? Atau lebih nyaman yang mana kalau sisi programmer? Programmer database ya. Lebih enak yang mana? Kalau dari sisi programmer bukan masalah lebih enak sih, tapi pandangannya seorang programmer itu kayak apa? Seperti yang ini. Centralized atau distributed? Distributed. Kenapa distributed? Kayak apa kalau misalnya kita mau cari sesuatu yang lebih detail itu kayak sudah ada cabangnya sendiri. Kalau misalnya centralized kan semuanya tercampur jadi satu gitu loh Bu. Oh, nggak masalah sih harusnya, karena kalau data itu kan nanti ada entitasnya, kita bisa bilang hari ini Surabaya, ini Bali. Predictive datanya harusnya nggak masalah kalau hanya tahu bahwa ini Surabaya atau Bali atau Jakarta seperti itu. Nah, kalau misal dari sisi programmer, mungkin yang akan kesusahan itu distributed. Kenapa? Kalau misal di Bali ini, misal Surabaya ini butuh data di Bali, sedangkan di Bali itu belum update di Jakarta, nah ini yang bahaya. Kayak gitu kan, harus menciptakan mekanisme di mana yang Bali ini ya apa caranya supaya bisa ke Surabaya juga langsung, seperti itu. Jadi ini beberapa kekurangan kalau misalnya distributed. Jadi kalau misal dari sisi programmer, saya akan lebih ngeluh, gitu ya, lebih pusing, ngurusin yang distributed. Kayak gitu, distributed database. Karena datamu akhirnya kan anggapannya jadinya ada 3 data nih. Walaupun kesepakatan terakhir, however, kamu harus update untuk ke Jakarta, karena Jakarta sentralnya. Jadi data-data ini harus terupdate ke Jakarta, seperti itu. Nah, kalau centralized seperti ini, mudah bagi programmer. Apalagi bagi back-end, kayak gitu. Mudah, karena ya semuanya jadi satu di sini. Saya jadi cukup ngurusin satu, mau update, mau delete, mau insert, mau diapa-apain, udah cukup satu, selesai. Kayak gitu. Itu kalau misalnya mau gampang-gampangannya ya, seperti itu. Oke. Nah, tipe data tadi adalah tipe database berdasarkan user. Yang kedua tipe database berdasarkan lokasi server database-nya. Seperti itu, atau tempat database-nya. Yang ketiga, ini tipe database berdasarkan tujuan penggunaan database. Ini seperti saya sebut. Kita di sini, di mata kuliah ini semester 3, kita itu akan bahas tentang apa yang kita sering pakai itu adalah transactional database. Transactional database ini adalah support company data yang sehari-hari, misal di supermarket X gitu ya. Jadi setiap ada pembelian, ada transaksi dicatat. Nah, itu disebut dengan transactional database. Jadi nanti kita bisa mengeluarkan report mingguan, bulanan, tahunan, pajak, keuntungan, lalu kerugian kayak gitu ya, lalu informasi tentang pegawai, gaji pegawai, lembur pegawai, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan transactional database. Nah, berikutnya itu ada tipe database yang untuk tujuan analytical database. Nah, analytical database ini biasa connect-nya itu ke data yang besar, kayak gitu ya, ke big data. Jadi sekumpulan datanya itu sudah jutaan, ribuan, ratusan ribu, pokoknya besar. Tujuannya adalah untuk memberikan knowledge, analytical database. Ini dikaitkan kalau di dunia bisnis itu kaitannya ke business intelligence. Atau nanti kalau misalnya apa, kaitannya ke saham. Atau misalnya apa, nanti kaitannya ke cryptocurrency.
atau misalnya apa nanti kaitannya ke data science gitu ya. Jadi untuk AI dan lain sebagainya. Nah ini yang disebut dengan analytical database. Nah analytical database ini waktunya biasanya lama. Kita nyimpen datanya ya bisa lama, bisa 1 tahun, bisa 10 tahun gitu ya, 20 tahun gitu ya. Data-data itu cukup lama di analytical database karena saya butuh rentang waktu yang cukup besar supaya saya bisa menganalisa. Nah, potential database ya udah paling banter mungkin cuma 1 tahun gitu kan untuk tahu keuntungan tahunan gitu kan supaya bisa tahu perencanaan proses bisnis atau produksi di tahun depan. Nah, biasanya kan kalau di perusahaan yang berhubungan dengan kayak gini itu biasa mulai dari bulan di tengah tahun sama akhir tahun. Biasanya itu Januari sampai Desember. Kayak gitu. Normalnya Januari sampai Desember. Jadi biasanya nanti di Desember itu setelah keluar hasil di transactional database-nya, keluar hasil, tim produksi itu akan memikirkan, oke, berarti untuk kuartal berikutnya di tahun baru, kan biasa mereka bagi per kuartal untuk produksi gitu ya. Untuk kuartal berikutnya, ini saya fokusnya ke tisu karena tisu ini paling banyak yang dibeli. Nah, berarti saya harus menghubungi agen-agen yang berhubungan dengan tisu, misal kertasnya atau whatever lah, ini seperti itu. Nah, itu yang disebut transactional. Nah, yang kita kerjakan di semester 3 ini, di mata kuliah ini, itu adalah transactional database. Seperti itu. Nah, apa yang function dari DBMS seperti itu ya. Jadi, memastikan integritas data dan memastikan konsistensi data. Ini dua ini saudara kembar gitu ya, selalu bersama-sama. Enggak saudara kembar, enggak selalu bersama. Ini selalu bersama-sama. Jadi kalau data integritasmu terpastikan, maka konsistensi datamu terpastikan. Ini yang paling penting di data. Dan ini yang paling penting kalau kita ngomong transactional database. Jangan sampai data integriti, data konsistensi itu tidak terjamin di DBMS. Contoh paling sederhana adalah nanti coba harus kalian pikirkan rancang dan desain, misal seperti ini. User memasukkan Indomie goreng, diketik ya Indomie goreng, gitu ya. Jadi ada yang beli Indomie goreng, dia ngetik Indomie goreng 5, gitu ya, beli 5 seperti itu. Tapi di bagian gudang yang disimpan tuh bukan Indomie goreng. Di bagian gudang yang disimpan informasinya itu adalah Indomie GRG. Nah, nyambung nggak? Nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Bagi gudang, Indomie GRG-nya nggak akan berkurang jadi 5. Tetap sama stoknya, tetap 25, nggak akan berkurang. Nggak akan berkurang 5 jadi 20, enggak, tetap 25. Nah, inkonsistensi seperti ini tidak boleh terjadi di DBMS. Nah, DBMS sendiri itu sebenarnya sudah memastikan ini selama kita memahami DBMS dan merancangnya, gitu ya, seperti itu. Nah, user, gitu ya, kalau kita mau ngomong soal user di dunia kerja atau apapun, user itu akan cuma gini, ini nanti di yang mana ya? Oh ya, di database, desain aja deh saya bahasnya. Oke, ini beberapa fungsi dari database fungsinya. Jadi data dictionary management ada jelas, data storage management juga ada jelas. Nah, yang lain ini ada multi user, lalu backup recovery, data integrity management. Ini jelas. Ini pasti DBMS sudah disebut dari awal-awal. Oke, saya nggak perlu terlalu bahas ini. Nah, ini language-nya ya, kebanyakan pakai bahasa Inggris. Contoh yang tadi saya bilang SQL Server dan SQL 90% mirip bahasanya karena pakai SQL kayak gitu, jadi aman, insert, update, delete kayak gitu ya. Lalu ada database communication interface-nya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, gitu ya, terakhir yaitu database design. Nah, kenapa kita gini? Dalam sebuah tim yang membangun sebuah aplikasi permintaan user kayak gitu ya, ini dibagi tugasnya masing-masing. Tidak ada tugas yang lebih berat atau lebih besar atau lebih bagaimana, tidak ada. Tapi memang ada tugas yang sebagai inti, gitu ya, inti. Nah, desain database ini adalah tugas inti di dalam sebuah aplikasi. Percaya sama saya, orang yang sebagai database designer, gitu ya, itu analisanya harus kuat karena dia tuh sekali lagi dia tuh tulang punggung. Dia tuh harus tahu dari awal sampai akhir. Dan dia ini adalah orang yang megang rahasia perusahaan.
gitu ya, secretnya. Karena dia yang desain, jadi dia tahu, oh ini simpannya di entity ini, oh ini simpannya di sini, oh ini kayak gitu. Dia tahu. Jadi kenapa database designer itu sangat penting, dan kenapa kita harus mendesain database sampai. Makanya itu kenapa di awal, minggu-minggu awal ini, 7 minggu di awal ini sebelum UTS, itu Anda belajarnya adalah database design. Karena ini tonggaknya, seperti itu. Contoh misal, Anda mau bangun rumah, gitu ya, Anda mau bangun rumah, Anda bilang, saya mau punya rumah 4 kamar, 2 lantai, kayak gitu. Tapi Anda nggak mau hire teknik sipil untuk boleh desain kerangka rumah Anda nggak mau hire arsitektur untuk desain bentuk rumah Anda nggak mau hire desain interior untuk desain dalamnya rumah Anda nggak mau hire itu semua. Anda cuma langsung pergi ke tukang, lalu kasih uang ke tukang dan tukang bangun. Anda cuma mau bilang, saya mau punya rumah 4 kamar. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah rumah itu akan sesuai dengan bayangan Anda atau apa yang terjadi? Kira-kira. Nggak punya desain loh ya, karena nggak hire teknik sipil, nggak hire orang sipil, nggak hire orang arsitektur, nggak hire desain interior, cuma tukang gitu. Kira-kira dan di tukang Anda cuma ngomong ya rumah 2 lantai 4 kamar, selesai seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan proyek rumah Anda? Nggak jadi Bu, ambruk. Nggak jadi, ambruk. Ada lagi yang lain? Kurang Tukangnya nyaman ini, mungkin. kenapa? Kurang nyaman buat Kurang nyaman. kitanya. Tukangnya ini mungkin sudah sering bangun rumah. Tapi yang terjadi adalah bangunan rumah itu tidak akan sesuai dengan bayangan saya. Hanya sesuai dengan bayangannya si tukang, gitu kan. Ya sudah, tukang hanya buat sesuai dengan pengalamannya dia, apa adanya yang nggak jelas dan lain sebagainya. Saya pernah melihat sebuah aplikasi yang database-nya tabelnya cuma 1 dan 2. Semua data ditaruh dalam 1 dan 2 tabel tersebut. Saya sampai, ya, karena itu tidak mungkin terjadi, kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas detail pertemuan-pertemuan berikutnya. Seperti itu. Jadi, yang terjadi adalah kita nggak puas, gitu ya. Yang terjadi adalah kita nggak sesuai harapan kita. Susah, bisa jadi luas kamarnya tidak sesuai dengan bentuk rumahnya dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya desainer di sini. Juga pentingnya desainer untuk membantu kita mendesain rumah, membantu kita ada arsitektur untuk desain rumah, ada sipil untuk mendesain kerangka rumah, kira-kira ini pakai batu apa, ketebalan berapa, dan seperti apa, itu urusan teknik sipil. Betul kata Gede, bisa jadi ambruk karena ya dia bisa jadi tukangnya hanya biasa bangun rumah lantai 1, sekarang disuruh bangun rumah lantai 2, ya udah dia pakai hitungan rumah lantai 1, ya udah ambruk gitu kan. Dia seperti itu. Lalu ada desain interior yang bisa atur di dalam rumah dan seterusnya. Nah, dengan adanya database designer atau kita mendesain, merancang, rancangan sekali lagi, rancangan itu penting banget kayak gitu. Karena apa? Implementasi itu adalah bagian yang cukup mudah ketika rancangannya sudah jadi. Kamu tinggal mengimplementasikan apa yang sudah dirancangkan. Mudah, seperti itu. Yang paling susah adalah mengimplementasikan sesuatu yang belum dirancangkan. Nah, itu susah pakai banget, karena nggak tahu kisi-kisinya di mana. Jadi ya, pentingnya database designer atau mendesain atau merancang sebuah database, ya ini semua. Anda akan reduce waktu, lalu customer-nya jadi puas karena sesuai gitu kan, gampang untuk cari data. Karena customer-nya kasih tahu, kalau di dunia nyata customer tuh nggak akan ngomong gitu ya, nggak akan tahu detailnya. Kan saya mau, pokoknya saya mau ada laporan bulanan, laporan tahunan, ada gini. Udah, customer-nya cuma ngomong kayak gitu. Terus siapa yang menerjemahkan permintaan customer? Ya desainer gitu kan. Desainernya akan memikirkan, oh ya customer-nya ini butuhnya ini. Udah, dia akan mendesainkan kira-kira database saya butuhnya entitas apa saja, saya nyimpennya di mana saja, seperti itu. Supaya nanti customer-nya kalau nyari dan lain sebagainya enak. Nah, setelah itu selesai, pindah ke UI. UI-nya akan desain supaya customer-nya tuh enak gitu ya. Oh, kalau login, UI-nya kayak gini, login-nya nanti akses ke database di bagian entitas untuk user information, misal seperti itu, dan seterusnya. Nah,
di nanti database relasi database kita akan bahas itu nanti gitu ya. Pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin akan lebih detail kita bahas tentang relasi database dan lain sebagainya. Tapi intinya gini, ini ada lagi, intinya gini, redundancy atau pengulangan data gitu ya, disebutkan more than once kayak gitu. Jadi kita itu berusaha untuk menghindari ini supaya datanya nggak kedouble seperti itu. Google Form itu masih bisa datanya kedouble seperti itu. Tapi kalau di database, ketika saya sudah menginputkan ID-nya atau menginputkan primary key, nanti kita bahas tentang primary key juga, maka kemungkinan data kedouble itu tidak terjadi seperti itu. Nah, ini beberapa data masalah terhadap data redundancy gitu ya. Jadi ya ada data jadinya nggak akurat kayak gitu, lalu extra data untuk entry time, extra data storage karena ada redundant. Bedakan redundant sama backup ya. Kalau backup itu kan keseluruhannya terbackup di suatu tempat seperti itu. Kalau redundant itu berarti ada data perulangan pada satu tempat yang sama. Nah, ini contoh. Ini contoh yang berhubungan data redundant. Misal punya satu tabel ini bisa diartikan dengan sebagai satu entitas, misal gitu ya. Jadi ada satu entitas namanya entitas student. Ini nyimpan data yang berhubungan dengan student. NRP, nama, DOB gitu ya, date of birth, lalu school. Nah, ada dua orang, John sama Anna, ini schoolnya IT. Nah, yang kejadian tercatat di sini, school IT. Apa yang terjadi? Misal awal mula jurusan tuh namanya IT, lalu tahun berikutnya berubah jadi computer science, gitu ya. Berubah jadi computer science. Maka saya kan harus mengubah tuh. Nah, yang Ana itu saya sudah ubah jadi computer science. Tapi yang John, entah kenapa saya lupa untuk ubah jadi computer science. Dia tetap IT di sini. Karena ini kan saya harus ubah semua kan ya. Semua yang IT saya ubah jadi computer science. Tapi yang terjadi seperti ini. Yang Ana ubah jadi computer science, tapi yang John tetap IT. Apa yang terjadi jika mereka lulus, John sama Ana? Jadi mereka lulus. Yang terjadi adalah ketika saya tarik data, ketika mereka lulus saya tarik data, yang Ana akan lulus dari computer science, sedangkan yang John akan lulus dari IT. Nah, ini data redundant yang tidak boleh terjadi, karena harusnya terupdate semua. Nah, bagaimana solusinya? Gitu ya. Yuk kita mikirkan, kalau begitu bagaimana kalau misal saya punya satu tabel student atau satu entitas student, lalu saya punya satu tabel lagi, satu entitas lagi namanya school. Nah, namanya school. Nah, school ini saya sudah buat list. 02 itu psikologi, 03 itu hukum, 05 itu computer science. Atau awalnya schoolnya ini, 05 saya kasih nama IT. Nah, nanti di student ini, yang tercatat di school itu adalah school ID-nya. Yang John itu 05, Niki 02, Ana 05. Nah, ketika yang IT tadi berubah jadi computer science, saya cukup pergi ke school. Ubah IT jadi computer science. Selesai. Nah, yang seperti ini, maka di student, baik John sama Ana, itu merujuk pada school ID 05. ID 05 apa? Oh, awalnya IT sudah computer science, aman mereka. Jadi ketika saya tarik data student, saya tarik datanya student, maka yang ditarik 05-nya. 05-nya terakhir tercatat adalah computer science. Udah berarti John dan Ana akan lulus dari sekolah computer science. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke ya. Oke. Nah, ini beberapa database design notation. Nah, untuk ini kita akan, ya biasanya sih ada yang eksis ada ERD, terus nanti ada EERD ya, Extended Entity Relationship Diagram. Nah, desainnya itu kita akan konsepnya itu kita akan pakai EERD seperti itu, kayak gitu ya. Jadi IRD ya, kalau dulu kita ngomongnya IRD, terus kayaknya IIRD jadinya seperti itu. Oke, nah ini beberapa term of use, gitu ya, term of use yang akan kita pelajari. Nah ini term of use-nya coba teman-teman, ini sekali lagi nggak usah dihafal gitu ya.
nggak keluar di mana-mana seperti itu, tapi dipahami. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman akan jadi paham juga, karena kan nanti akan megang satu-satu gitu kan ya. Jadi term of use-nya. Yang pertama adalah entity. Jadi apa yang dimaksud dengan entity? Entity itu adalah tempat gitu ya, tempat yang untuk menjelaskan tentang objek, sebuah objek. Misal, jadi entity yang student, entity mahasiswa, entity dosen, entity fakultas. Kalau di Mbak Ubaya ya. Lalu entity departemen gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu disebut dengan entity. Ya, gede. Misi Bu, sorry boleh tolong agak ngebut dikit nggak Bu? 945 ada kelas komputer network soalnya. Oke. Oke. Baiklah. Thank you Bu. Oh Thank iya, you. entity Atau- sama table beda ya Bu? Entity sama apa? Table, kayak di access Oh, itu kan ada sama. table. Sama, nanti dianggap sama. Jadi entity itu setara sama table nanti ya. Atau gini teman-teman, saya sarankan atau mulai minggu depan, kita mulainya jam 7. Apa jam 7 kan ada kuliah? Saya nggak ada sih. Jadi jam 7 sampai 8.50. Jadi kalaupun ada kelas 9.45 kan masih ada jeda waktu ya. Bagaimana teman-teman? Teman-teman, Kalau aku sih boleh, nggak apa-apa sih. boleh nggak? Yang lain? Bisa Bu. Saya juga nggak apa-apa sih Bu. Boleh. Oke, kita mulai jam 7 ya. Kayak gitu supaya untuk teman-teman yang ada kelas berikutnya kan jadi kalau jam 7 sampai 8.50 masih ada sekitar 1 SKS gitu ya. Oke, ini saya masih punya 5 menit ya, gede ya. 5 menit nggak ya? 2. Oh, masih 7 menit gede. 7 menit. Sorry ya, kayak gitu. Ya, entity itu contohnya adalah entity mahasiswa, dosen dan seterusnya. Jadi yang menjelaskan sebuah objek intinya kayak gitu ya. Jadi itu yang disebut entity. Nah, ini student. Ini misal student entity. Ini ada Gede, ada Dustin, ada Michael, ada Kevin dan seterusnya gitu ya. Ini objeknya ya, objeknya. Seperti itu. Nah, atribut itu adalah semua fakta atau semua list yang menjelaskan tentang objek, kayak gitu. Jadi contoh ini siswa ya, ada nama Sarah, alamat, dan seterusnya. Nah, atribut itu biasa disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, misal di My Ubaya student, kalian boleh lihat tuh di biodatanya, atributnya yang melekat pada student tuh apa aja. Kan nggak mungkin toh disimpan nama pacar, nama tunangan, atau apa, kan nggak ada di My Ubaya. Kenapa? Karena tidak relevan. Gitu ya, tidak ada hubungannya seperti itu. Jadi memang atribut kita akan memikirkan atribut apa saja yang akan kita simpan, yaitu disesuaikan seperti itu yang disebut dengan atribut. Nah, tadi ini anggap aja table itu adalah entity. Jadi satu table ini itu berisi tentang entity. Nah, kolom ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom ini adalah atributnya. Seperti itu, ini kolomnya. Nah, row ini ya, row itu adalah datanya atau objeknya seperti itu. Jadi misal di row 1 tentang student Maya, gitu. Row 2 tentang student Michael, row 3 tentang student Kenny dan seterusnya. Row 4 student Roni. Nah, ini disebut dengan yang menyimpan datanya seperti itu atau menyimpan informasi objeknya. Atau row ini kita bisa bilang record. Kalau di database kita akan ngomongnya record. Jadi satu row itu satu record. Jadi kalau ngomong ada berapa row di situ, oh ada 50 row, oh berarti ada 50 record. Seperti itu. Itu istilah yang lain. Nah ini kolom-kolomnya adalah atributnya ya. Nah, lalu berikutnya ini contoh gitu ya, tables, kolom, dan row example. Jadi entity student akhirnya tersimpan dalam tabel student. So, ya, tersimpan dalam tabel student, punya atribut name, street, town, state, zip. Lalu punya 1, 2, 3, 4. Lalu punya 4 row di sini. Kayak gitu ya, punya 4 row. Dengan row 1, row 2, row 3, row 4, atau punya 4 record. Kita nggak ngomong row lagi ya, ngomong record aja. Jadi punya 4 record. Seperti itu. Oke. Nah, primary key, ini yang penting. Saya masih punya waktu sedikit.
primary key itu adalah identitas utama dari sebuah entitas. Kalau student ini adalah entitas, maka primary key-nya itu adalah identitas utama. Nah, sifatnya primary key ini penting, kayak gitu. Kalian harus bisa menentukan primary key. Primary key itu sifatnya unik, nggak boleh nilai 0, seperti itu, lalu nggak bisa berubah, jarang banget diubah sih. Lalu compact, ringan. Nah, contohnya primary key, misal kalau di kita tuh NPK, NIK, lalu NRP, itu contoh primary key karena bersifat unik. Setiap student itu pasti punya NRP masing-masing dan hanya dia yang punya. Kayak gitu. Seperti itu. Dan compact. Kenapa compact? Bahkan NIK kita kelihatan panjang tapi itu compact karena NRP kita atau NIK kita tuh punya arti. Kalau di NIK tuh mana yang menunjukkan dia laki-laki perempuan, asal daerah, tanggal lahir, itu ada di NIK. Begitu juga di NRP. Kayak gitu. Kode fakultas, kode jurusan, gitu kan? Kode angkatan, lalu kode urutan nama. Kan itu kan di NRP ya. 16 itu kode fakultas, 16 itu kode fakultas, 04 kode jurusan, 20 angkatan, 008 itu adalah kode urutan. Nah ini compact kayak gitu karena ada meaningnya, ada artinya. Biasanya sih seperti itu. Kalau nggak ada maka urut ID, cukup ID urut. Nah contoh seperti ini di student. Menurut kalian di sini mana yang bisa jadi primary key-nya? Nggak ada, gitu ya. Saya jawab aja, saya 2 menit doang. Nggak ada yang jadi primary key-nya di sini. Kenapa? Karena nggak ada yang unik di sini. Zip-nya berulang nih 0002, state-nya juga, tahunnya juga, street, nama, nggak ada. Karena nggak ada jadi primary key-nya, maka kita harus membuatnya sebagai primary key. Kita buat ID di sini, menambahkan ID. Jadi nanti ID-nya 1 itu adalah primary key-nya untuk record yang nama cara yang di record 1 dan seterusnya. Seperti itu. Kita buat ID di sini. Nah, relationship nanti aja. Kita akan bahas sih relationship-nya gitu ya. Apa itu konsep relationship seperti itu. Jadi intinya setiap tabel atau entitas itu kita bisa membuat relasi antar tabel. Gitu ya, relasi antar entitas. Gitu ya, nanti aja. Oke. Nah, ini contoh tadi ya, kayak gitu ya. Ini relationship example. Misal saya membuat relasi antara tabel student dengan tabel school atau membuat relasi antara entitas students dengan entitas school. Maka karena dia menyimpan ini ya, ini adalah primary key di school. Nah, kalau yang ini itu disebut dengan foreign key nanti. Yang school ID yang ini itu disebut dengan foreign key. Seperti itu. Jadi dia menyimpan seperti ini. Nah, ini disebut dengan foreign key. School ID yang ada di student itu foreign key. Tapi school ID yang ada di school itu adalah primary key-nya. Primary key-nya school. Kayak gitu. Nanti NRP yang ada di student itu adalah primary key. Seperti jadi foreign key itu apa? Foreign key itu adalah key yang terbentuk akibat adanya relasi antar entitas. Gitu ya, key yang terbentuk akibatnya relasi antar entitas. Seperti itu. Nah, ini database user. Ini saya jelaskan minggu depan deh karena sudah selesai waktunya ya. Ini sederhana ya. Cuma menjelaskan yang penting tadi utamanya udah ini database designer atau whatever minggu depan aja. Nah, homeworknya teman-teman silakan googling aja di Google gitu ya. Download dan install 2 ini di komputer teman-teman, yaitu MySQL dan MySQL Workbench. Yang MySQL Workbench saya sarankan yang 6.3 karena kalau yang sudah 7 ke atas itu kayaknya tidak bekerja dengan baik di Windows yang terbaru kayak gitu. Jadi saya sarankan MySQL Workbench 6.3 lalu sama MySQL. Di googling aja kalau ada kesusahan install dan download dan install nanti tinggal ngomong gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ya, nanti sisa yang saya nanti minggu depan. Kalau enggak ada harapannya 1B sudah terinstall ya kayak gitu. Jadi punya waktu berapa hari aja nih? 2 hari aja. Oke. Kalau enggak ada kelas saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak, sampai ketemu